sudah berapa orang, sudah berapa banyak kelompok yang hadir di sini Pak untuk melihat edukasi itu Pak? Wah, ini tidak terhitung ya Pak. Tidak terhitung, berarti sudah sering ya Pak? Sudah sering, alhamdulillah. Kemarin dari Undip, dari UNES sudah berkunjung ke sini, kemudian dari Poktan Karanganyar kemarin juga pernah ke sini juga. Yang kami katakan konservasi lingkungan skala rumah tangga Pak. Oke. Jadi kami ibu-ibu rumah tangga biar mengolah sampah tuntas di rumah, tidak harus dibuang ke lahan atau pekarangan. Kami buatkan komposter portable, kami namakan gitu, Ya, karena ini komposter. menghasilkan kompos cair, kompos padat, kemudian maggot. Kita juga membutuhkan contoh bahan ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang Lemon Jawa, lemon Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Budi Prastiawan Official. Sahabat desa, sahabat UMKM, sahabat kreasi. Siang hari ini saya bersama Bapak Tafrikan yang nama bekennya dipanggil Mr. Khan. Masih saudaranya Ubelaikan. Oke. Saya berada di Dusun Sukodono, desanya Kebumen, kecamatannya Banyu Biru, masih di Kabupaten Semarang guys ya. Ini salah satu kami mencoba mengungkap kembali potensi yang ada di Kabupaten Semarang yaitu dengan desa konservasi. Pak, bisa dijelaskan Pak konservasi desa di sini Pak? Jadi konservasi ini memang kami berlatar belakang tentang pengelolaan lingkungan. Jadi memang lingkungan kami pengen saya konservasi sebaik-baiknya menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, sehingga terciptalah desa yang bisa untuk kenyamanan ditinggali oleh masyarakat itu. Oke, jadi membuat satu lingkungan menjadi sebuah kawasan yang nyaman. Nah, Betul. tentu ada goalnya Pak, ada juga stepnya Pak. Coba dari konservasi itu yang dituju utama apa saja Pak tentang lingkungan tadi? Salah satu selain lingkungan adalah pendidikan Pak. Oh gitu. Ya, jadi konservasi lingkungan ini akan mendapatkan income pendapatan, sehingga pendapatan ini kami olahkan untuk pendidikan. Salah satu pendapatannya adalah ketika kami mengolah sampah Pak. Oke, kita terusan. Mengolah sampah dalam hari ini, pendapatan yang dimaksud itu setelah diolah dijual atau ada sisi nilai dari sebuah penyampaian sebuah edukasi yang seperti apa? Apa itu Pak? Yang jelas pada dasarnya adalah kami mengambil sampah pada masyarakat, kemudian masyarakat memberikan pendapatan kepada kami, kemudian di masyarakat juga memberikan sampah anorganik yang kami olah bisa kami jual juga, dan yang organik lebih panjang lagi Pak, kami olah menjadi budidaya maggot itu juga. Nih sahabat desa, sahabat UMKM, sahabat kreasi, Kabupaten Semarang punya cerita, selalu punya potensi. Jadi sampah yang dikatakan organik dan anorganik ya. Yang anorganik mungkin kita bisa mengepulnya kemudian menjual ya. Atau betul. Kalau bagi sahabat semua yang punya mesin pengelolaan, bisa jadi nih plastik ini diolah menjadi solar. Pernah dengar? Nah, Nah, yang organik setelah sampah itu dikelola, salah satunya dibuat untuk budidaya apa tadi Pak? Maggot. Kemudian menghasilkan juga pupuk organik cair. Ini semuanya menghasilkan maggotnya untuk mungkin pakan ternak, pakan ikan, POC-nya untuk pupuk. Nah,
sisi yang tidak bisa terlewatkan yang menyertai prosesnya ini adalah sebuah nilai edukasi. Betul. Sudah berapa orang, sudah berapa banyak kelompok yang hadir di sini Pak untuk melihat edukasi itu Pak? Wah, ini tidak terhitung ya Pak. Tidak terhitung, berarti sudah sering ya Pak? Sudah sering, alhamdulillah. Kemarin dari Undip, dari UNES sudah berkunjung ke sini, kemudian dari Poktan Karanganyar kemarin juga pernah ke sini juga. Terus ada kelompok apa itu yang dari di Boyolali itu ada orang-orang yang ekonomi kreatifnya tinggi, justru belajar ke kami, dia pengen mengaplikasikan kreatifan sini untuk diaplikasikan ke desa Boyolali gitu juga. Oke, sahabat desa, begitu mudah bagaimana kita mengangkat sebuah potensi. Hanya kemauan dan kreasi kita mau atau tidak. Seperti itu Mas? Iya, betul. Mas, Ya. ada kendala enggak untuk mengawali kegiatan ini? Jelas pasti ada. Kendala itu pasti ada, di balik kesuksesan pasti ada kendala. Oke. Karena merasakan sukses itu berlatar belakang dari kendala-kendala Oke. itu juga. Jadi salah satu kendala awal dari pengelolaan lingkungan di kampung kami itu apa ya, kesadaran masyarakat belum. Oke. Awalnya kami itu. Jadi kami mengambil sampah pun mereka ada juga yang tidak mau gitu, karena di perkampungan lahan masih luas, Masih yang luas. kosong, dibuang sini aja nggak masalah kok. Awalnya juga gitu. Ini mungkin satu informasi bagi teman-teman sahabat desa tentunya, bahwa pengelolaan sampah memang mindset masyarakat ya Pak, Iya. masih pola lama. Ketika kita bermukim di sebuah pedesaan, maka yang terlihat adalah sebuah tempat atau pekarangan yang luas. Biasanya sisi satu rumah ini kanan, kiri, belakang masih lahan cukup lumayan luas. Artinya mereka dengan seenaknya membuang sampah. Ataupun pengelolaannya mungkin kalau mereka buat lubang-lubang itu juga masih terbuka lebar. Ya. Tetapi bagaimana sebuah literasi, sebuah konservasi itu akan bisa berjalan ketika masyarakat pun bersinergi ya, mempunyai satu tujuan yang sekiranya memang nanti ada nilainya ke depan ketika kita mengolahnya. Nah, terus ketika masyarakat masih punya mindset seperti itu, yang dilakukan apa Mas? Kami pendekatan Pak. Oke. Pendekatan kami saya lakukan dengan konsep pendidikan yang tadi saya sebutkan. Oke. Jadi kenapa saya mengalih pendidikan? Karena masyarakat di sini ketika mendengar kata pendidikan itu lebih tertarik karena untuk kemajuan anak cucunya. Jadi gitu. Sampah ini kami alokasikan pendanaannya, pendapatannya itu untuk pendidikan, sehingga warga tertarik ikut sampah karena untuk pendidikan gitu Mas. Bentuk realisasi dari pendidikan itu yang sudah berjalan apa Mas? Saat ini kami kembangkan kepada lembaga pendidikan Al-Quran dan lembaga madrasah diniyah. Oke. Itu yang kami alokasikannya. Luar biasa, luar biasa. Jadi ini satu stimulus ya, Iya. yang Mas Khan lakukan untuk warga desa agar mereka benar-benar tujuannya pengelolaan sampah itu real, begitu ya. Karena memang masyarakat ini lebih suka, lebih support ketika bentuk-bentuk yang nyata. Nah, bagaimana menyampaikan sebuah edukasi ke masyarakat dengan satu kegiatan yang dilakukan untuk support anak-anak TPK, TPA begitu nggih? Betul. Oke. Kemudian perjalanan itu anak-anak TPK sendiri, TPK sendiri sekarang bagaimana? Kemudian warga sendiri sekarang seperti apa, Mas? Ya, alhamdulillah ketika difasilitasi dari pendanaan sampah ini, semua fasilitas termasuk gedung, termasuk sarana belajar mengajar, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat karena fasilitas di tempat pendidikan mereka sudah terpenuhi gitu. Berarti sempat membuat gedung juga? Juga, walaupun Dari? sebagian. Oke. Juga dari jariah masyarakat juga Oke. ada, Oh, tapi sampah cuma alokasikan untuk pendidikan itu Oke. sendiri. Sahabat desa, sahabat UMKM, sahabat kreasi, sebuah informasi dari Dusun Sukodono, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua untuk mulai bergerak, menggerakkan potensi
yang masing-masing dimiliki oleh desa. Oke Mas, coba saya tak lihat Mas, sing maggot tadi kayaknya tertarik sekali. Betul. Ini yang kami katakan konservasi lingkungan skala rumah tangga, Pak. Oke. Jadi kami ibu-ibu rumah tangga biar mengolah sampah tuntas di rumah, tidak harus dibuang ke lahan atau pekarangan. Kami buatkan komposter portable, kami namakan gitu, karena ini menghasilkan kompos cair, kompos padat, kemudian maggot. Jadi 3 produk yang kami jadikan gitu. Ini bentuknya. Wow. Jadi ini kami tebar benih maggot, kemudian ibu rumah tangga yang setiap hari menghasilkan sampah organik langsung saja ditaruh di tempat ini. Saat itu juga langsung diurai oleh si maggot itu sendiri. Jadi ini sampah organik pure. Tidak ada. Tidak ada plastik ini ya gitu. Oh, iya. Jadi langsung ditaruh sini. Sampah itu organik berarti menjadi sumber makanan si maggot. Betul. Kemudian, Mas, bibitnya maggot sendiri. Misalnya satu ini berapa harus? Karena di kami itu ada tim ada pengolah pabriknya juga, pabrik maggotnya ada sendiri. Jadi kami padukan dengan pabriknya. Jadi setiap 2 minggu sekali pabrik itu mengasih bibit maggot. Nah, bibitnya yang sudah saya panen dikasihkan ke pabrik gitu. Oh gitu. Jadi silang ya? gitu. Kita dipanen, diambil, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk sudah ada bibitnya. Oke. Misal nih ada satu ember ini Mas, ember ini harus ada nggak ukuran maggotnya berapa gram misal? Ini paling tidak hanya 1-2 gram saja nih untuk bibitnya. Untuk telur masih kecil, telur. Masih kecil gitu. Apa sudah? Sudah menetas tapi masih kecil, umur 2 hari sampai seminggu lah. Oke, hanya 2 gram guys. Kemudian berapa minggu? 2 minggu. Berapa gram? 2 minggu bisa mencapai 3 kilo. 2 gram, ini bener Mas? 2 gram jadi 3 kilo? Iya. Karena tadi makanannya, salah satu sumber makanan dari maggot ini adalah sampah rumah tangga yang terbanyakan besar sisa-sisa makanan, sayur itu memang itu makanannya dia. Keren sekali. Ini dipadukan dengan budidaya ikan lelenya. Nah, jadi maggot untuk makan lelenya. Nanti lelenya kamu yang makan, guys. jadi siklus ini ternyata ada kebermanfaatan dari sampah. Kemudian sisanya sampah sendiri yang diurai oleh maggot menjadi pupuk. Ya, nanti yang akan ada pupuk cairnya berarti. Oh ya. Oke. Oh. Menjadi pupuk padat. Ini nanti kan padatnya ada, cairnya ada ya? Cairnya nanti di bawah. Oke. Kalau cairnya nanti di bawah nih, ada cairnya. Ini pupuk cairnya. Kemudian iya, nanti CPOC ini, Bu. Kemudian ini untuk pakan lelenya. Untuk sini sana. Ada lelenya nih. Keren sekali. Luar biasa nih. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat desa, sahabat UMKM, sahabat kreasi, ini nanti bisa diaplikasikan di masing-masing rumahan bisa ya Pak ya? Rumahan sangat cocok ya. Jadi sampah keluarga, ibu-ibu masak sisa makanan, semua yang organik tinggal taruh saja. Kemudian di satu tempat ember tentunya yang ada apa Pak? Lubangnya di mana saja Pak? Ini ada lubang karena dia ada makhluk hidup, dia butuh nafas juga. Ada lubang, di sini juga ada lubang, udara. Bawah lubang kecil-kecil untuk pupuk cair. Airnya ya, untuk penetesan air. Jadi sampah masuk, bibit maggot masuk. Selesai. Tunggu 3 minggu? 2 minggu. 2 minggu. Sampahnya habis, maggotnya gede, bisa dijual, bisa untuk makan lele. Laku berapa itu Pak? Untuk maggot itu kalau kami di tingkat pengecernya itu sekitar 7.000 Pak. Oh gitu. 7.000 itu untuk pengeceran harga di masyarakat itu. 1 kilonya. Oke, sahabat desa, kita akan lanjut ke tempat produksi maggot. Oke, Ya. terima kasih.